Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal bikin video worth it versus nyesel. So aku bakal ngasih lihat kalian barang-barang apa aja sih yang menurut aku tuh kayaknya ini worth it banget untuk dibeli. Tapi mungkin ada juga barang-barang yang kayaknya aku nyesel deh aku beli barang ini, kayak gitu. Jadi aku nggak bisa kasih lihat banyak-banyak. Untuk di sini udah aku kayak sortir. Jadi 5 barang worth it, 5 barang aku nyesel beli, kayak gitu ya. So, kita mulai aja videonya daripada kelamaan. Let's go. Oke guys, jadi aku akan mulai dari barang-barang yang worth it untuk kalian beli ya. Ini berdasarkan muka, jadi aku akan ngasih barang-barangnya skincare dan makeup seperti biasa. Balik lagi aku bakal kasih tau kalian, aku itu mukanya normal to dry, jadi aku agak sedikit kering dan kadang suka sensitif juga, tapi enggak yang banget ya gitu. Jadi ya itulah kondisi muka aku. Jadi kalau kalian punya kondisi muka yang sama kayak aku, kalian mungkin bisa cocok pakai barang-barang yang aku pakai juga gitu. So kita mulai aja dari barang pertama yang worth it. Di sini aku ada Spring Origin Collagen Mask. Ini tuh kayak calming balance milky collagen mask gitu. Jadi dia bisa nge-calming muka, dia pakai susu juga dan dia ada kolagennya. Dan ini tuh adalah masker yang dimana kalau kalian pakai maskernya, kalian tunggu 30-40 menit, nanti kalian tinggal peel off gitu. Dan kenapa aku bilang ini worth it banget untuk kalian beli, karena kalian harus tahu ini tuh bagus banget ya maskernya. Dia karena mungkin ada kolagen, jadi setelah dipakai di muka tuh muka langsung shining, glowing, terus jadinya mulus banget besok paginya. Kalau misalnya kalian cuci muka tuh mukanya tuh jadi bersih, terus jadi mulus gitu. Jadi makanya menurut aku ini bagus banget, dan dia peel off-nya nggak sakit sama sekali karena dia soft gitu loh guys. Jadi dia setelah udah ngeset di muka, pas dia udah kering itu tuh jadinya nggak yang mengeras gitu. Jadi dia itu adalah peel off yang bener-bener enak banget untuk dicabut. Jadi kayak agak sedikit teksturnya tuh kayak apa ya, aku susah sih jelasin tekstur dia setelah udah dry di muka. Tapi intinya pas dia udah ngeset di muka tuh pasti peel off kayak stretchy aja gitu, bahannya stretchy gitu. Jadi dia nggak bikin muka sakit kayak gitu. Jadi ini bagus banget, hasilnya juga bagus banget. Aku suka banget personally sama ini, dan ini adalah collagen mask yang menurut aku harganya nggak begitu mahal. Ingat aku nih harganya 70 ribuan aja kayak gitu. Jadi ini bagus banget guys, kalian harus cobain kalau bagi yang belum coba. Dan muka aku kan termasuk yang sensitif, jadi kayak suka gampang merah-merah sendiri gitu di bagian pipinya. Jadi pakai ini enak, dia bisa nge-calming muka aku yang suka ada merah-merah kayak gitu. So ini barang pertama, kita lanjut ke barang kedua. Aku mau rekomendasiin ini. Mungkin kalian udah banyak banget yang nonton video aku mengenai toner atau Mugi ini, karena emang aku udah berkali-kali bilang kayak ini tuh bagus banget, dan aku pengen rekomendasiin lagi di sini karena aku tuh udah lihat ya semua skincare atau makeup yang aku punya, yang bener-bener aku pengen rekomendasiin ke kalian tuh adalah ini. Aku pengen ngasih tahu ke kalian karena kayak takutnya di sini masih banyak yang mau cobain toner atau Mugi karena takut kemakan viral doang gitu. Enggak ya guys, ini tuh bagus banget. Aku tadinya awalnya juga takut kemakan viral doang karena ini kan sempat heboh dan sempat viral, tapi pas aku udah pakai sendiri bagus banget. Bener-bener tonernya tuh secocok itu di muka aku loh ya, di muka aku personally. Sebenarnya bagi orang-orang yang suka bikin apa ya, kayak review-review mengenai Hato Mugi, kan skinnya juga conditionnya nggak sama kayak aku, pasti beda-beda. Mungkin ada yang oily, mungkin ada yang normal skin doang gitu. Nah bagi aku kulit yang kering dan sedikit sensitif, ini cocok banget gitu. Aku tuh mukanya keringnya tuh bisa kering banget gitu loh guys kalau misalnya skincare nggak tepat. Nah ini kan kelihatannya kayak air ya,
Aku tuh awalnya takut karena dia teksturnya bener-bener air begini doang, nggak ada kental, nggak ada, maksudnya kalau kayak serum kan dia masih ada kentalnya dikit, kalau essence juga dia kan kental gitu. Ini tuh literally bener-bener toner air yang dimana aku tuh takutnya dia nggak bisa cocok di muka aku gitu loh. Ternyata pas dipakai cocok banget, nggak bikin muka kering sama sekali. Jadi dia ini terbuat dari beras setahu aku ya. Nah, aku suka banget sama produk yang terbuat dari beras ataupun susu ataupun oat milk yang kayak gitu-gitu. Nah ini karena dia bisa sangat melembabkan banget di muka, walaupun dia itu teksturnya seperti air, karena mungkin di dalam itu dia udah ada tekstur berasnya apa segala macem gitu. Jadi dia bener-bener sangat melembabkan gitu loh. Dan ini kalian mau semprot sebadan juga bisa kalau kalian punya yang spray, tapi kalau aku pakainya buat di muka aja, dan ini tuh besar 500 ml. Jadi makanya aku merasa ini cocok banget buat orang yang pengen banget irit. Cocok banget pak bagi orang yang nggak mau beli-beli toner terus, yang pengen satu aja dipakai lama. Ini tuh cocok menurutku gitu. Jadi aku kasih ini 10/10 banget. Infinity per 10 ini sangat bagus gitu. Jadi kayak udah kesekian kalinya aku membahas toner ini. Tapi ya bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa tahu di sini bahwa toner ini sebagus itu. Kalian harus coba, wajib coba. Dan oh, dia juga menghaluskan guys buat di muka. Jadi bagi kalian yang mukanya pengen halus, lembab, ini ya, dia sangat menghaluskan, dia sangat bikin lembab muka. Bagus banget, gak bikin oily sama sekali, tapi tetap melembabkan banget gitu. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Oke guys, ini adalah barang ketiga yang menurut aku worth it untuk kalian beli. Oke, barangnya itu ada Glad to Glow Mugwort Acne Gel Mask. Kenapa aku bilang ini worth it? Karena ada yang gak worth it-nya. Nanti kalian nonton abis ini ya. Sebentar, aku selesain dulu bagian yang worth it-nya. Yang aku jelasin kenapa dia worth it. Jadi, aku itu suka banget pakai skincare yang ada mugwort-nya untuk bantu acne aku. Misalnya lagi hormonal acne, lagi keluar, itu aku kadang suka capek gitu loh pakai obat jerawat terus. Aku pengennya tuh ganti metode gitu, jangan obat jerawat terus. Misalnya pakai masker kayak gini. Nah, aku tadinya takutnya nggak cocok ya, balik lagi karena muka saya sensitif. Jadi takutnya dia kan di dalamnya ini ada kayak daun-daun mugwortnya. Ini aku bukain kasih kalian. Ini salah satu kenapa ini worth it guys. Ini udah kasih spatula di dalamnya, jadi kayak kalian nggak perlu takut lagi, udah ada spatulanya ya. Nah, di dalamnya ini dia itu tuh kan kayak ada daun apa tuh ya, daun mugwortnya yang asli gitu. Nah aku takutnya tuh kayak mukaku sensitif nggak ya pakai yang langsung ada daun mugwortnya kayak gini. Tapi setelah aku pakai ternyata dia bagus banget. Dia cepat banget mengeringkan acne aku, terus dia cepat juga memudarkan. Kayak aku suka banget sih. Jadi kalau misalnya lagi ada acne, biasa kan ada merah-merah tuh, ada kemerahan. Nah si mugwort yang acne gel mask ini tuh cepat banget memudarkan kemerahan itu gitu. Nah yang menurut aku tambah plus lagi kenapa dia bisa menurut aku worth it itu, karena dia ini teksturnya gel mask, dia tuh nggak bikin kulit aku kering dan ketarik. Karena biasanya kalau aku pakainya bukan yang gel mask, itu bisa suka ketarik, terus dia tuh suka bikin kering banget gitu. Karena muka aku kan kering, otomatis aku tuh nggak bisa pakai produk yang bikin tambah kering muka aku gitu. Nah dia nggak, dia abis pakai ini nih, abis pakai produk ini, muka aku tuh nggak ketarik sama sekali, nggak kerasa kering sama sekali. Justru malah setelah dibersihkan maskernya, aku merasa jadi lebih mulus gitu, jadi lebih halus gitu rasanya. Jadi makanya menurut aku ini worth it, karena ini sangat membantu banget buat aku yang kulit kering tapi pengen ngilangin jerawat gitu loh. Jadi nggak kering mukanya tapi jerawatnya hilang pakai ini tuh. Dan dia harganya juga murah banget gitu. Jadi ya, dan ini aku pakai dikit ya guys, karena memang aku tuh biasa jerawat nggak yang langsung keluar banyak gitu, 1-2, paling banyak tuh beruntusan gitu. Jadi aku pakai ini nggak terlalu banyak, dikit-dikit tapi ampuh banget di aku gitu. Jadi bisa ngirit juga pakainya
Jadi itu untuk barang ketiga. Kita lanjut lagi ke barang selanjutnya. Barang selanjutnya aku mau rekomendasiin lip gloss. Jadi ini barang worth it parah untuk dibeli ya teman-teman. Karena gini loh, mungkin ini harganya agak sedikit mahal, kayak 90-100 ribuan. Tapi ini bener-bener bagus banget. Kalian wajib coba. Di sini aku lagi pakai juga. Jadi lip gloss ini adalah lip gloss dari Roman. Namanya Glasting Color Gloss. Nih, Glasting Color Gloss. Aku sampai punya 2 warna, kalian lihat. Ya, Glasting Color Gloss aku punya 2 warna. Ini yang satu namanya 01 Peony Ballet. Terus yang satu lagi 03 Rose Finch. Jadi ini adalah 2 warna terkenalnya si Glasting Color Gloss-nya Roman. Nah, aku punya dua-duanya. Jadi pertama itu aku beli yang 03 Rose Finch dulu, karena aku waktu itu mau beli yang Peony Ballet itu habis. Soalnya yang ini tuh banyak banget yang beli, jadi dia langsung sold out di Just Tip Indo. Makanya aku beli yang 03 Rose Finch, dan itu tuh jadi bagus banget buat yang cool tone. Ini aja cocok gitu. Jadi menurut aku untuk 03 Rose Finch ini, kenapa aku suka banget, dia tuh di cool tone cocok, bagus, warnanya keluar, glossnya pun bagus banget. Dan menurut aku warna Rose Finch ini cocok juga sama warm tone gitu. Jadi ini bagus banget yang 03 Rose Finch ini warnanya. Nah, terus karena aku tuh pengen banget cari warna cool tone, jadi aku ambil yang 01 Peony Ballet. Ini aku beli waktu di Jepang, dan ini juga bagus banget. Warnanya tuh dia kayak pink banitang, dan aku lagi pakai yang 01. Nah, aku pakainya tuh kayak sedikit agak di luar gitu. Jadi dia di luar itu pink gitu, bagus banget. Saya lihat kalian perbandingan warna ya. Ini untuk yang Rose Finch. Jadi dia kayak sedikit mauve warnanya, tapi dia cocok banget untuk cool tone maupun warm tone menurutku. Lalu ini untuk yang Peony Ballet. Peony Ballet itu bener-bener banitang gitu, pink baby pink soft gitu, dan ini tuh bagus banget ketika dipakai di bibir. Dia bener-bener sangat glossy. Yang aku suka dari lip gloss ini tuh dia glossy-nya mantep. Dia bener-bener bikin bibir tuh gloss banget deh pokoknya. Selain itu, dia warnanya juga keluar banget gitu. Jadi kadang tuh ada lip gloss yang dia udah glossy banget nih, tapi dia warnanya nggak terlalu keluar. Nah, kalau yang ini tuh bener-bener keluar banget gitu guys warnanya. Jadi rating aku 10.000 per 10. Ini bagus banget si Roman ini. Kalian wajib punya. Kalau yang belum punya, warnanya bukan cuma 2, ada lebih dari 2, tapi yang aku punya di rumah itu 2 warna aja, karena ini aja tuh udah lebih dari cukup. Kadang tuh nggak habis-habis gitu loh guys dipakai. Aku sebenarnya ada satu lagi yang kecil, sebentar aku ambilkan dulu guys. Ini aku punya yang kecil di sini nih, aku baru ingat aku punya yang kecil. Jadi aku tuh punya 3, 2 besar, 1 kecil. Yang kecil ini bedanya tuh, ini aku ambilnya sebenarnya warnanya yang sama ya guys, karena memang aku suka warnain peony ini. Jadi ini tuh sebenarnya warnanya sama, bedanya yang ini tuh tidak berglitter, yang itu berglitter. Dan setahu aku yang berglitter ini itu edisi Jepang gitu loh, setahu aku special edition Jepang. Nah, ini itu namanya S04 Peony Sparkle. Jadi dia agak sedikit berbeda nama warnanya, tapi sebenarnya warnanya sama aja kayak ini yang normal. Jadi ini tuh dia ada kayak glitternya, nggak tahu sih kalian bisa lihat atau enggak ya, tapi intinya tuh ini ada glitter gitu guys. Ya pokoknya dia seperti itulah ya. Dan dia ini kalau dipakai lebih mint gitu, dingin di bibir kalau yang ini gitu. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk beli si Roman ini, worth it banget, percaya sama aku, kalian pasti suka. Oke, kita lanjut ke barang terakhir di barang yang worth it untuk dibeli. Abis ini kita akan langsung lanjut lagi ke barang yang aku nyesel beli, oke? Nah, ini adalah barang terakhir, yaitu Bare & Bliss Bloom Dew Inner Light Serum Tint. Oke, jadi ini adalah
skin tint sebenarnya, dan dia hasilnya tuh dewy. Ini aku lagi pakai juga sekarang skin tintnya. Kalau kalian bisa lihat, ini hasilnya kalau dipakai di muka aku ya guys. Jadi dia hasilnya dewy, makanya di muka aku tuh nggak kering. Hasilnya cakep banget, bagus banget. Dan kenapa aku masukkan dia ke daftar yang worth it? Karena pertama, harganya sebenarnya terhitung dia tidak mahal untuk satu skin tint ini. Ini tuh berapa mili ya? 30 mili, lumayan banget kan. Habis itu dia warnanya tuh, aku lupa ada berapa shade ya guys, tapi ini aku ngambil yang paling terang, LN0 Cotton. Dan ini cocok banget warnanya di aku personally. Jadi aku happy banget pas tahu warnanya cocok gitu di aku. Dan dia pump gini modelannya. Ini tuh worth it banget karena dia sangat-sangat nempel di kulit. Menurut aku tuh dia nggak geser sama sekali. Dan walaupun dia skin tint, dia tuh coveragenya bagus guys. Aku sebenarnya tuh ada sedikit kayak jerawat gitu di sini, sama ada bekas juga. Dia tuh bagus banget coveragenya gitu loh. Biasa sih aku tambahin concealer, tapi itu juga tambahinnya dikit aja guys. Nah, jadi pakai skin tint ini tuh udah bisa nutup semuka aku gitu. Jadi dia coveragenya bagus. Terus aku sukanya skin tint tuh di aku nggak ada oxidize-nya. Jadi menurut aku dia tuh nggak ada oksidasinya. Jadi aku pakai kayak gini sampai nanti malam warnanya kan tetap sama kayak gini. Yang aku rasain loh ya, aku nggak tahu di orang lain sama atau nggak kayak aku, tapi kalau di aku ini nggak oksidasi gitu. Dan ya itu dia rata di kulit, terus nggak bikin kering karena dia hasilnya dewy, tapi nggak bikin becek juga gitu. Dewy-nya tuh nggak bikin becek gitu loh. Jadi dia flawless glow, sehat, dewy sehat kayak gitu. Habis itu coveragenya bagus, nggak ada oksidasi, nggak geser sama sekali. Terus juga walaupun aku ambil warna yang paling terang tuh jadinya nggak abu-abu di muka aku gitu loh. Jadi ini bagus banget. So guys, itu barang terakhir untuk yang worth it. Kita akan lanjut ke barang yang aku nyesel belinya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama aku ada serum The Original Beauty Immunity Acne B5 Serum. Ini itu serumnya Original yang khusus untuk acne. Jadi waktu itu kenapa aku membeli serum ini, karena memang aku tuh lagi ada masalah gitu. Jadi aku ada jerawat, aku pengen bisa menghilangkan jerawatnya. Jadi aku beli ini karena aku nonton review orang, kayaknya lumayan deh, boleh dicoba gitu. Aku coba lah, ternyata aku tidak cocok gitu. Jadi menurut aku kenapa ini kurang worth it dibeli, karena di aku sama sekali nggak kepake guys. Cuma kepake ya segini doang nih, bener-bener segini doang, sisanya nggak kepake sampai sekarang. Dan ini juga udah mau expire bulan depan. Jadi aku tuh udah beli ini dari kayak 2 tahun lalu ya, apa 3 tahun lalu gitu, aku lupa. Pokoknya aku udah beli ini lama dan aku nggak pakai sama sekali, karena pas udah tahu nggak cocok ya udah aku nggak pakai gitu. Sebenarnya dia ada salicylic acid dan aku tuh cocok aja gitu, karena aku sempat pakai obat jerawat yang ada salicylic acid juga dan itu cocok. Tapi I don't know, aku nggak cocok aja sama si serum ini. Dia jadi kayak lama banget untuk bisa nyembuhin jerawatnya, malah jadinya tuh kayak muka aku suka keluar merah-merah gitu, kemerahannya banyak jadinya. Terus jerawatnya juga jadi lebih banyak. Jadi ya memang serum itu cocok-cocokan, tapi untuk kondisi muka aku ini nggak cocok guys gitu. Nah aku tuh lagi mau cobain serum baru lagi yang ada salicylic acidnya. So let's try apakah itu akan bagus di muka aku atau enggak. Ntar kalau bagus aku akan spill di video, aku akan kasih tahu kalian gitu. Tapi kalau yang ini aku kurang cocok kayak gitu. Tapi menurut aku ini tergantung kulit masing-masing lagi ya. Kalau aku tuh mungkin memang di kulit aku ini kurang bisa membantu aja gitu loh. Kita lanjut ke barang kedua. Barang kedua yang aku menurut aku kayak kurang worth it untuk diriku beli adalah ini. Jadi ini itu Glad to Glow Clay Stick. Aku tahu ini sebenarnya bagus banget guys. Kalau kulitnya cocok, ini tuh bagus. Nih ya, ini yang niacinamide, ini yang mugwort. Nah sebenarnya ini kalau misalnya kalian
kulitnya bisa pakai clay stick, ini bakal bagus banget. Cuman di aku, karena muka aku kering, jadi aku tuh jarang banget pakai clay stick ini, dan menurut aku jadinya kurang worth it karena udah aku beli tapi jarang banget aku pakai, karena takut kalau sering pakai muka aku tuh lebih kering lagi daripada biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya dia untuk kulit yang sensitif cocok bagi aku, kulit sensitif cocok, cuman gak cocoknya di bagian kering aja. Jadi makanya menurut aku bagi yang kulitnya kering, kalau bisa jangan pakai clay stick. Kalau kalian memang lagi cari yang ada pomegranate, niacinamide atau mugwort salicylic acid untuk membantu acne atau ingin mencerahkan, kalian bisa cari masker-masker lain yang bukan clay stick bagi yang mukanya kering gitu. Karena kalau misalnya kalian muka udah kering, makanya clay stick nggak akan kepake, karena nanti muka kalian makin kering kayak gitu. Makanya tadi aku bilang kan, yang Glad to Glow yang ini bagus banget di aku. Padahal isinya tuh sama aja, kalau kalian mau lihat tuh isinya sama aja, bedanya yang ini stick, yang ini gel. Nah tapi aku lebih cocok yang gel kayak gitu, karena yang ini bikin kering banget, makanya jadinya jarang banget aku pakai dan sayang. Terus aku merasa ini putarannya ini guys gampang rusak gitu loh. Jadi ini masukan ya untuk Glad to Glow, ininya tuh gampang rusak. Jadi ini aku udah rusak, udah nggak bisa dinaikin. Jadi kalau misalnya ininya rusak udah nggak bisa dinaikin, otomatis tuh skincare aku apa ya, nggak bisa kepake kan jadinya. Aku juga bingung ini gimana cara pakainya lagi. Ya intinya sih sebenarnya produknya sendiri bagus di dalamnya, cuma memang bagi yang mukanya kering kayak aku tuh kurang cocok aja gitu loh. Tapi bagi kalian yang mukanya normal skin atau mungkin oily, itu bisa pakai ini, pasti cocok gitu. Karena aku sebenarnya suka guys sama produknya gitu, hasil kerja produknya tuh bagus. Cuma memang aku aja yang kurang cocok sama modelan stick gini. Kalau misalnya dia maskernya bukan stick, pasti cocok gitu. So, kita lanjut lagi ke barang selanjutnya. Oke, barang selanjutnya aku ada Carezzo Velvet Rose. Ini harus digarisbawahi dulu ya. Ini aku nyesel belinya karena memang preferensi wangi gitu. Ternyata wanginya tidak sesuai. Mungkin ada yang suka sama wangi yang Velvet Rose ini, tapi mungkin ada juga yang enggak gitu. Jadi ini tuh lebih kayak nggak worth it karena aku ternyata kurang cocok sama wanginya. Karena aku pakai lotionnya, wangi body lotionnya aku suka banget ya, tapi untuk digabungin sama si Carezzo ini tuh agak sedikit nyengat gitu loh guys. Jadi dia wanginya semerbak banget dan kayak aku jadi enak gitu tiap kali nyium wangi ini gitu loh. Aku tuh ada satu yang aku suka wangian Carezzo tuh fruity, fresh fruity. Nanti aku tampilin di sini deh gambarannya. Si wangian Carezzo ini tuh wangi banget, bener-bener wangi banget. Aku literally pakai setiap kali aku pergi keluar itu aku pasti pakai yang parfumnya itu. Karena wanginya fresh, enak gitu. Mungkin ini karena ada vanilanya ya, balik lagi karena aku kan kurang suka vanilla dan dia tuh ada ekstrak vanilanya. Jadi makanya mungkin aku enak di bagian situ. Jadi makanya ini aku pakai segini, terus ini aku udah nggak pakai lagi. Tapi ya kalau misalnya kalau aku lagi nggak pakai lotion yang terlalu menyengat, aku bisa pakai parfum ini gitu. Jadi ini aku lebih nyesel belinya karena kayak ya sayang banget aku beli tapi aku pakainya cuma dikit-dikit doang karena memang aku kurang cocok sama wangi vanilanya. Cuman body lotionnya wangi banget guys, bener ya, body lotionnya bener-bener wangi banget. Cuman yang ini mungkin ya aku masih pakein sih kadang dikit-dikit gitu, karena kan sayang kalau aku nggak pakai ya. Jadi kadang-kadang tuh aku masih pakein dikit-dikit gitu, tapi nggak bisa terlalu banyak. Itu sisi gak worth it sebenarnya di situ. Tapi kalau untuk wangiannya sih kalau kalian suka pasti bakal cocok-cocok dan worth it aja gitu. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Ini ada Viva Air Mawar. Ini pun aku bingung ya guys, kayak aku tuh pakai cuman segini, lihat nggak kepake sama aku. Jadi ini aku beli waktu itu. Jadi kan waktu itu tuh lagi gempar-gemparnya masker yang bubuk. Kalau kalian tahu bubuk terus dicampur air mawar. Terus aku lihat, bagus, jadinya kayaknya bagus deh, khasiatnya juga oke. Terus aku pakai lah, ya kan, aku coba. Ternyata kayak ya cocok-cocok aja sih, awal-awal tuh cocok-cocok aja, tapi lama-lama pas dipakai si air mawar ini kurang cocok untuk muka aku gitu. Jadi
tiap kali abis pakai masker bubuk tuh rasanya kayak masker bubuknya bagus, tapi air mawarnya tuh kurang cocok di aku gitu loh. Jadi gak kepake di aku. Cuma kepake dikit doang gitu. Dia tuh reaksinya di muka aku jadi kayak suka gatal, terus kayak ada kemerahan gitu. Karena muka aku kan gampang merah ya. Jadi kalau aku nggak cocok sama suatu produk, pasti dia reaksi pertamanya adalah kemerahannya parah gitu, merah gitu. Jadi buat muka aku jadi lebih kemerahan daripada biasanya. Terus jerawat nggak ada deh, tapi kayak beruntusan gitu ada beberapa gitu. Jadi makanya ini kurang cocok aja. Kalau ini memang literally kurang worth it-nya karena memang nggak cocok aja di muka aku kayak Original yang tadi gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin beberapa orang ada yang cocok sama air mawar ini, tapi kalau aku kurang. So kita lanjut ke barang terakhir. Barang terakhirnya adalah Peripera Ink Lasting Lip Gloss. Ini biar ada perbandingan ya guys. Ini tuh menurut aku sebenarnya aku beli waktu itu karena spatulanya lucu banget, kalian lihat. Dia gede-gede puffy gini, dan dia sebenarnya tipe lip gloss yang lumayan tebal dan kental gitu. Ini aku ngambil 03 Chilling Rosy. 03 Chilling Rosy. Nah, aku itu kurang suka pakai ini sebenarnya karena kayak dia terlalu plumpy. Jadi sisi nggak worth it-nya menurut aku adalah satu, teksturnya dia itu tidak seenteng lip glossnya Rom-N. Dia lip glossnya ini tebal banget, jadi kalian nggak bisa paduin sama lip produk lain. Kalau lip glossnya Rom-N itu dia bisa dicampur. Lihat, ini tuh aku campur sama beberapa lip produk, terus atasnya aku pakein lip glossnya Rom-N. Bisa, karena teksturnya dia nggak tebel gitu kan. Nah, kalau ini tuh dia tebel banget. Jadi kalau kalian gabung sama lip produk lain, nanti yang stand out, yang lebih keluar warnanya tuh dia, bukan lip produk lainnya gitu. Jadi harus dipakai sendiri gitu loh. Dan aku tuh kurang suka karena aku beli lip gloss tuh pengen buat dia jadi topping di atas bibir aku aja, ngerti nggak? Jadi kayak biar ada glossy-nya, ada warna pinknya sedikit gitu. Nah kalau dia tuh tebel banget, bener-bener tebel banget. Tapi aku bisa bilang dia masih ada nilai plusnya sih sebenarnya, karena warnanya dia kan keluar banget. Bagi orang yang suka lip gloss yang langsung set sekali pakai ini bagus gitu udah. Makanya biasa aku kalau memang lagi pengen pakai lip gloss ini doang, ya udah ini lumayan kepake di aku gitu. Jadi aku pakai lip gloss ini tok. Tapi kan karena warnanya dia kayak gini, aku ngambilnya yang Chilling Rose, agak sedikit mauve. Aku nggak bisa paduin sama makeup aku yang kadang cool tone banget gitu loh. Jadi ya ini sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya gitu. Jadi nggak worth it-nya tuh di sisi dia nggak bisa dicampur sama lip produk lain, dan dia warnanya ketebelan. Jadi pakainya bener-bener harus dikit-dikit banget, karena kalau kalian pakainya langsung dari sininya terus swatch, itu bakal ketebelan banget gitu. Makanya kenapa jarang kepake di aku, karena kayak gitu. Kecuali kalau misalnya aku memang lagi pengen pakai satu lip produk aja, ini bakal kepake banget di aku kayak gitu. So, see you guys. Segitu aja sih untuk barang-barang yang aku mau review hari ini, dari yang worth it sama yang tidak worth it untuk dibeli, yang aku nyesel belinya. So, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Siapa tahu ada barang-barang yang kalian juga lagi nyari reviewnya dan pas lagi aku review. Atau kalian mau aku reviewin barang apa lagi, boleh komen aja di bawah. Nanti aku akan sebisa mungkin aku reviewin ke kalian. So don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye bye.